Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Hi guys, welcome back. Jadi video kali ini aku mau menceritakan perjalanan aku rescue kucing secara gratis. Nggak rescue sih, lebih ke hibah. Jadi kalau bahasa Indonesianya hibah itu lebih ke transaksi antar jual beli kucing tapi secara gratis. Nah, kalau dalam Islam jual beli kucing itu nggak kucing doang, hewan apapun itu yang berbentuk hewan-hewan peliharaan itu diharamkan, kecuali hewan-hewan yang bisa untuk dikonsumsi seperti ayam, sapi, kambing yang emang buat dikonsumsi. Tapi kalau kucing-kucing, terus anjing, terus juga hewan peliharaan yang lainnya itu lebih ke jatuhnya hibah orang nyebutnya. Nah, biasanya kalau dalam sistem perhibahan itu, kalau nggak pakai sistem mahar, kan pasti ada yang nanya nih, mahar berapa gitu. Atau enggak, biasanya diganti dengan pakan. Kalau aku secara pribadi itu, aku lebih tertarik untuk hibah yang gratis ya, atau sekaligus rescue kucing aja yang gratisan gitu. Jadi awal mula kenapa aku tuh bisa bikin YouTube ini sekaligus dapat kucing gratis itu ya berawal dari aku join salah satu hibah kucing gratis Yogyakarta. Karena aku tinggalnya di Jogja nih, terus aku juga gaya waktu itu mahasiswa, aku kayak pengen nih punya kucing gitu, udah lama nggak punya kucing. Dulu aku punya kucing Persia murni dari ras Persia, dan waktu itu kan memang dari keturunan Persia asli, breeding resmi. Tapi kucingku tuh hilang karena waktu itu aku belum ngerti sistem namanya steril gitu-gitu. Aku nggak begitu terlalu ngerti soal kucing. Aku cuma suka kucing tapi nggak ngerti gitu loh, dan nggak mau belajar soal perkucingan. Nah, padahal kan kalau emang cat lover sejati ya nggak kayak gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu aku udah semester akhir nih, jadi persiapan skripsi, terus aku coba-coba buat cari kucing, cari di grup Facebook hibah kucing gratis Yogyakarta. Ternyata banyak banget di grup Facebook itu orang-orang share tentang kucing. Ada juga yang nanya kayak ini kenapa ya kucingku kayak gini. Terus ada juga yang kayak saya mau mencari adopter amanah hibah gratis, kan dari judulnya aja hibah gratis ya. Jadi ada yang kayak gitu. Ada juga yang malah dapat informasi soal sindikat kucing. Mungkin di video yang ini itu udah pernah aku jelaskan kenapa kok bisa di Yogyakarta itu banyak banget kucing-kucing terlantarkan, kemudian ada yang namanya sindikat kucing. Nah, dari grup Facebook itu, jadi aku menemukan dua kucingku ini, dua kucing yang aku rawat ini sekarang yang aku punya, itu dari Facebook semuanya, secara gratis. Loh, kok bisa sih secara gratis? Kan biasanya jual beli kayak gitu ini. Kalau aku niatnya itu ya untuk menolong mereka. Aku niatnya nolong mereka, aku rescue mereka dengan niat seperti itu. Dan alhamdulillahnya ketemunya juga sama owner sebelumnya tuh yang baik juga gitu, yang mau sukarela ngasih secara gratis kucing dia. Nah, biasanya orang-orang yang nawarin kucing di grup hibah kucing gratis Jogja itu rata-rata orang-orang yang punya latar belakang, pertama gak punya waktu lagi untuk merawat kucingnya, kedua ownernya ini sebenarnya masih sayang sama kucingnya, cuman dia udah gak sanggup lagi baik secara finansial, waktu, dan juga keadaan. Artinya kayak tempat tinggal dia tuh gak kondusif sehingga untuk merawat kucing itu gak bisa gitu. Ketiga, biasanya orang yang nemu kucing orang lain di jalan terus dipromosiin nih, ini punya siapa ya, kucing siapa, kira-kira ada yang mau nggak adopsi, saya sudah cari 1 bulan lebih kok kayaknya nggak ada yang hubungin, atau mungkin ownernya tuh nggak ada yang tahu gitu loh, udah nggak tahu lagi tuh itu tuh kucing siapa, karena warnanya mungkin mirip, ciri-cirinya sama dengan kucing yang lain, sehingga dia nggak yakin itu punya kucing dia. Nah, itu biasanya dipromosikan di grup hibah gratis. Aku mau cerita sedikit
tentang kenapa aku bisa dapat kucing gratis. Yang pertama itu kasus tentang kucingku si Cio. Jadi awal mula aku ketemu Cio itu di grup Facebook itu. Waktu itu keadaannya Cio ini dipromosikan ya. Lucu fotonya ini. Ini foto Cio waktu dipromosikan di grup Facebook. Terus dari pertama kali lihat Cio ini aku sebenarnya sudah tertarik. Memang aku tuh pengen cari kucing yang bulunya nggak tebel. Kucing kampung juga nggak masalah, yang penting kucingnya itu lucu, imut gitu kan. Kucing campuran atau enggak kucing kampung kali ya. Tapi kalau kucing kampung ini nggak kayak gini ciri-cirinya, kok hidungnya agak pesek, karena kan kucing kampung tuh biasanya matanya lancip, terus juga hidungnya mancung gitu kan. Ini kayaknya mix dom gitu kan, mix Persia sama domestik alias kampung gitu. Nah jadi ya udah, aku ngeliat foto itu udah banyak tuh yang komen, ada 40-50 orang, karena kan rebutan. Aku chatting lagi kan mbak yang ownernya yang lama tuh, kayak mbak kucingnya masih ada nggak ya, saya tertarik banget mau ambil kucingnya, kira-kira bisa nggak kalau saya. Terus mbak ada syarat nggak buat ini, karena kebanyakan juga owner yang sebelumnya itu ngasih ke aku itu punya syarat-syarat tertentu. Aku juga termasuk orang yang rescue kucing, terus aku carikan lagi adopter baru. Nah itu biasanya aku punya syarat-syarat tertentu gitu loh. Misalkan si owner itu jemput kucing harus pakai pet cargo, karena ada nih yang ngasal, dia jemput kucing pakai kardus gitu kan. Nah itu nggak boleh. Kalau bagi aku kardus doang tuh nggak aman untuk kucing gitu, jadi harus pakai pet cargo, kalau nggak tas kucing sekalian. Ternyata dari ownernya si Cio yang lama itu nggak mencari syarat-syarat tertentu. Katanya kalau mbak mau bisa kok, saya masih nih kucingnya. Nah ya udah, aku datang dari rumahku Kaliurang ke Banguntapan. Jadi Banguntapan tuh masuk daerah Bantul. Aku pakai mobil, aku bawa ke sana maghrib kayaknya, apa isya gitu, memang agak malam karena aku habis pulang kerja. Terus aku jemput, dan posisi waktu itu ketemu Cio, aku langsung deket. Jadi Cio tuh langsung datang ke aku, terus dia kayak ramah gitu kan nyambut aku. Dari owner yang lama cerita, Cio ini kenapa mau diadopsikan ke orang lain, karena Cio tempat tinggalnya tuh nggak kondusif. Kayaknya itu tinggal di tempat yang memang kurang kondusif untuk kucing peliharaan gitu. Kayak kucingnya lebih banyak di luar ruangan, sementara kucing yang jenis berbulu tebal itu sebaiknya indoor, kucing yang dalam ruangan. Ya kita nggak tahu kan kalau kucing-kucing kayak gitu kan main keluar rumah tuh kayak mana gitu kan. Nah kucingnya mbaknya ini, si Cio ini udah diasuh dari umur 2 bulan dan sering diliarkan seperti itu gitu. Waktu aku ambil kondisinya skabies parah, terus juga dia cacingan parah, itu sampai kurus ceking gitu, tapi perutnya buncit. Waktu itu aku pikir cuman cacingan aja, ternyata posisinya waktu itu dia juga lagi hamil. Nah itu kenapa kata owner namanya banyak yang nggak mau ngambil Cio dulunya. Jadi Cio ini sudah 3-4 orang sebelum aku datang ke rumah mbaknya buat ngambil kucingnya. Terus pas orang itu datang ke rumah mbaknya itu, tahu nih si Cio nih ternyata skabies, terus hamil juga. Kan orang males ya, jadi mikir kayak kucing hamil terus skabies pasti perawatannya lebih banyak. Dan memang ya rata-rata kucing yang di rescue itu tuh jatuhnya lebih mahal daripada kucing yang diperjualbelikan. Kenapa? Karena kita harus mengobati mereka. Nah, orang-orang yang rescue hibah secara gratis itu pasti kondisi kucingnya itu ya gak jauh-jauh dari cacingan, jamuran, skabies kayak gitu. Dan bahkan ya kayak kasusnya Cio ini hamil. Nah, waktu itu aku posisi mahasiswa kere, terus aku part time juga kerja sambilan kuliah. Aku kayak mikir ya udahlah bismillah, coba aja gitu kan. Soalnya aku kasihan banget sama Cio, dan posisi waktu itu aku emang udah seneng juga sama Cio gitu kan. Soalnya Cio ini ramah, terus juga gak galak gitu kan sama orang baru. Dia ramah banget sama owner baru tuh, dia langsung deket gitu kan.
dia tahu nih kalau orang ini tuh bakal jadi next babu dia gitu kan. Sampai sekarang aku juga masih kontak sama mbaknya walaupun gak sesering itu. Aku memang buka YouTube channel sama Instagram itu tujuannya untuk biar aktivitas rescue aku, terus juga ketika aku merawat kucing-kucingku itu dilihat gitu loh sama owner lamaku. Tujuannya memang seperti itu. Dan kedua tujuannya juga karena aku pengen menghasilkan uang juga dari YouTube, jujur aja sih gitu. Karena ya menurut aku YouTube ini prospektifnya cukup besar gitu untuk para pecinta kucing kayak aku, karena kan kita juga kayak rescue segala macam itu kan pakai uang pribadi. Jadi ya minimal kalau misalkan ada YouTube channel itu bisa membantu peruangan kita juga untuk kucing kita gitu kan. Jadi aku nanti ketika YouTubeku sudah jalan, uangnya lumayan, penghasilannya otomatis kan aku nggak perlu pakai banyak uang pribadiku untuk merawat kucing-kucingku, karena istilahnya kucingku sendiri sudah punya uangnya sendiri gitu kan, budgetnya. Waktu itu Cio hamil posisi nyungsang. Mungkin di video yang ini itu juga aku kondisinya menceritakan Cio nyungsang. Jadi waktu aku rescue dia, hari kedua tiba-tiba itu Cio kabur dari rumahku. Dan for your information ya, Cio ini saking dia kurang gizi, beratnya tuh 1 kilo, posisi hamil. 1 kilo itu tuh berarti beratnya nggak nyampe 1 kilo dong. Kalau misalkan beratnya aja 1,2 kilo, berarti kan berat dia nggak nyampe 1 kilo. Itu kan 1,2 itu include sama anak-anaknya ya. Nah anaknya tuh ada 4. Aku sampai mikir kayak gila, apa dia ini dulunya diliarkan banget ya sampai ownernya tuh nggak tahu gitu kalau dia tuh hamil. Memang kata ownernya di rumahnya ini dia nggak boleh pelihara kucing gitu, jadi keluarganya tuh nggak ada yang peduli sama kucing, sementara ownernya yang lama ini punya kerja, jadi kerja di luar rumah, pulangnya kadang sampai maghrib, gak ada yang ngerawat si Cio. Nah itu juga yang jadi alasan kenapa si Cio tuh di rescue gitu, dihibahkan secara gratis gitu. Hari pertama di rumah langsung aku bawa ke dokter. Biasanya kucing-kucing yang aku rescue pertama kali pasti langsung aku bawa ke dokter. Cuman waktu itu kan aku ngambilnya posisi sudah malam, otomatis kan Cio nggak bisa ya aku ambil. Aku bawa ke vet karena udah pada tutup ya, dokter hewan. Akhirnya besok paginya aku bawa ke dokter dan disuntik skabies, terus besoknya langsung rontok. Besoknya juga si Cio ini kabur dari rumahku. Aku nggak tahu ya, mungkin karena insting dia tuh dulunya kucing outdoor, terus tiba-tiba aku jadikan kucing indoor, dia tuh langsung culture shock mungkin ya. Kaget ya, kayak aku nggak pernah dikurung, tiba-tiba dikurung, mungkin gitu kali ya. Terus akhirnya dia kabur. Untungnya banget ya di Jogja ini nggak kayak daerah tempat asalku Palembang. Kalau ada kucing bagus dikit langsung diculik. Nah, kalau di Jogja daerah rumahku yang sekarang ini itu lebih aman sih, gak banyak orang yang berlalu lalang, pendatang-pendatang juga gak begitu banyak, memang kompleknya tertutup, jadi si Cio keluyuran pun gak akan ada yang nyulik gitu loh. Beda kalau misalkan aku tinggal di kosan yang daerahnya ramai banyak mahasiswa, lah itu mungkin bisa diculik kayak temenku. Ada kucingnya juga diculik lagi, posisi habis mandiin dikandangin lagi. Wah enak banget itu, langsung ngangkut ya, sekandang-kandangnya diangkut. Itu kemungkinan gitu, bulan depan lahiran. Ternyata besoknya hari ketiga dia di rumah, dia tuh lahiran sore lahiran, posisi nyungsang. Wah aku panik banget, hampir setengah jam dia itu nggak bisa ngeden keluar anaknya karena aku takut dia kenapa-kenapa, nyawanya juga terancam kalau nggak segera ditangani. Aku langsung bawa lagi ke dokter hewan. Jadi kan banyak ya pengeluaran, tapi ya nggak tahu kenapa pada saat itu tuh rezeki tuh selalu aja ada yang datang gitu kan. Terus ya udah nyampe ke dokter hewan, langsung diinduksi 2 kali. Jadi dia 2 kali induksi lahiran itu nyungsang. Anak pertama, anak kedua tuh semuanya nyungsang. Dan alhamdulillahnya meskipun kayak gitu si Cio tuh lahirnya sehat, anak-anaknya juga sehat. Lahir 4 anak, 3 betina, 1 jantan. Setelah kejadian itu aku memutuskan untuk coba rescue. Jadi si Cio ini jadi ibu asuh
ibu asuh sekaligus ibu menyusui kucing-kucing yang terlantar. Nah, aku nemu juga nih di Facebook ada 5 kucing yang aku rescue, masih posisi kayaknya baru berapa hari. Kucing-kucing itu posisinya skabies parah juga, jamuran. Akhirnya karena masih kitten kan nggak bisa ya di asal penanganan ke dokter, jadi harus naik berat badan dulu. Nah, dari 5 kucing yang aku rescue, 1 meninggal. Nah, 1 yang meninggal ini memang dia sudah parah banget sih skabiesnya. Itu langsung aku kuburkan di dekat rumahku, ada kuburan gitu. Sisanya aku selamatkan, alhamdulillah sampai umur 2,5 bulan. Setelah umur 2,5 bulan semuanya aku rescue secara gratis, aku hibahkan secara gratis, Antara anak kandungnya Cio yang 4 itu kan 1 kucing jantan aku ambil, namanya Charlie. Charlie ini meninggal kena virus FIP di usia 5 bulan. Itu salah sih, karena aku dari umur 3 bulan itu nggak vaksin dia. Seharusnya aku vaksin. Charlie ini memang dia punya fisik yang lemah dibandingkan saudaranya yang lain. Jadi memang gampang penyakitan gitu. Terus posisi stres juga karena mungkin dari kecil kan dia bareng-bareng nih sama saudara-saudaranya rame. Tiba-tiba aku rescue satu persatu kan dia sepi. Dia cuma punya induknya doang. Ya itu juga mungkin salah satu penyebab dia bisa kena FIP. Nah, kemudian FIP ini virus corona ya. Kalau kalian mau tahu informasinya lebih lanjut, bisa nonton video aku yang ini. Itu aku jelasin secara detail apa ya itu FIP dan segala macam penanganannya. Yang paling berkesan itu adalah ketika proses aku perawatan Charlie. Itu aku habis banyak sih, 2 juta. Dan ujung-ujungnya aku nggak bisa nyelamatin dia karena memang biaya pengobatan FIP itu mahal banget. Setelah kejadian itu, Cio ini stres, galau, nggak mau makan 1 bulan lebih. Tuh beratnya nyusut banget. Yang sebelumnya tuh dia udah agak gembul nih gara-gara habis menyusui kan dia langsung steril nih. Habis steril, aku tuh langsung kasih dia makan banyak gitu kan. Dia gemuk tuh, mulai beratnya tuh 4 kilo, 5 kilo tuh kan udah bagus, ideal gitu beratnya. Tiba-tiba dia stres karena anaknya mati. Memang Cio ini kucing yang bisa bersosialisasi, dia nggak bisa sendirian. Idealnya memang kita punya kucing tuh 2. Kenapa aku bilang 2? Ya karena biar ada temen aja. Kucing tuh suka berteman gitu kan. Kalau misalkan punya kucing 2 kan dia ada temen. Nah, Cio ini mungkin dari dulu kan dia sering ngasuh anak, terus dia juga punya temen waktu di tempat tinggalnya yang lama. Dari background historinya aja udah seperti itu. Kalau misalkan aku cuman punya dia doang, nanti kasihan dia stres gitu. Nah, ini anak barunya. Nih, Cimol. Cimol ini juga sama, aku dapat hibah gratis juga dari grup pecinta kucing di umur 2,5 bulan. Waktu itu posisi Cio kan stres berat. Ya udah, Cio stres berat, akhirnya aku carilah kucing. Dan ternyata cari kucing itu nggak segampang itu ya guys. Apalagi kucing yang gratisan dalam keadaan cantik itu susah. Memutuskan untuk bikin cerita. Aku storytelling di grup Facebook itu. Lucu banget, aku lupa postingannya seperti ini kurang lebih. Hai, nama aku Cio, umurku segini, terus aku tuh ini, terus aku menceritakan juga di situ. Aku dulu punya anak namanya Charlie, cuma sayang Charlie meninggal karena kena FIP. Sekarang aku ingin mencari anak baru atau adik baru untuk kujadikan anak asuhku, katanya. Kalau ada sekiranya kitten dari usia 3-5 bulan, boleh hubungi babuku ya, kayak gitu. Kurang lebih aku bikin. Jadi storytelling yang menarik itu akhirnya bikin banyak pecinta kucing tertarik sama postingan aku. Yang nge-like itu sampai 1000. Yang like sampai 1000. Terus yang komentar tuh 50 lebih. Terus pada nawarin gitu kan. Tapi ya kan kita bisa kelihatan ya mana owner yang beneran, mana yang enggak gitu kan, yang kucing sejati. Ada nih yang nawarin aku umurnya masih 1 bulan. Wah, aku nggak mau umur 1 bulan. Orang aku bilangnya minimal 2-3 bulan.
Kenapa? Soalnya umur 1 bulan itu masih butuh asupan susu dari induk. Kalau misalkan nggak ada indukan tuh susah. Nah, masalahnya Cio ini kan dia udah disteril, dia nggak bisa menyusui lagi. Dan Cio ini juga pastinya nanti nggak bisa all out gitu loh ngerawat kucing kayak gitu, karena kan biasanya kucing-kucing yang masih kecil banget itu kan dia butuh ketemu kucing baru itu kan butuh waktu ya. Cio juga kayak gitu, nggak bisa langsung akrab gitu sama kucing baru. Sampai lah ada ownernya Cio yang lama itu nawarin, "Mbak, saya punya kucing, ada 6 kitten, dikirimlah foto ini." Ini foto langsung diserbu sama orang-orang di grup, karena ya kucing berbulu tebal. Padahal aku tuh niatnya tuh mau cari kucing yang gak berbulu tebal gitu, kucing kampung juga gak apa-apa. Lagi-lagi dapatnya kucing tebal. Tapi ya udahlah, kayak temanku bilang, lumayan itu, udahlah kamu terima aja lah daripada kamu susah-susah cari. Dan kebetulan memang ownernya Cio ini satu-satunya dari sekian banyak yang komentar itu yang sesuai dengan kriteria aku. Dia ini punya kucing 6, itu umurnya sekitar 2,5 bulan mau 3 bulan. Wah, itu kan kriteria banget ya. Malah posisinya waktu itu si Cimol itu lagi menyapih, jadi proses menyapih dari susu terus pindah ke pakan kecil, pakan kering kitten gitu. Nah, jadi kan nggak perlu capek-capek ya aku sebagai owner tuh ngelatih kucing itu lagi gitu kan. Si Cimol dalam keadaan sehat aku ambil setelah umurnya itu 2,5 bulan mau 3 bulan. Waktu itu aku ambil datang ke rumahnya Cimol, itu lumayan jauh sih daerahnya, itu aku lupa di daerah mana ya, udah mau perbatasan Wonosari. Padahal aku mintanya tuh cari yang daerah Sleman dan sekitarnya. Ya memang benar sih Sleman, tapi Slemannya ujung banget gitu ya. Wah, jauh banget pokoknya dari rumahku Kaliorang. Udah mau kayak ke arah Wonosari gitu. Nah, di situ aku ketemulah sama Cimol. Ownernya Cimol ini punya 11 kucing. 11 kucing itu semua ras berbulu tebal. Ada yang Persia, ada yang Himalaya. Jadi Cimol ini bapaknya Himalaya, induknya Persia, hitam putih. Nah, si Cimol itu anak dari generasi ketiga. Generasi ketiga itu maksudnya Cimol ini lahiran ke-3 kalinya si induknya. Induknya ini udah 3 kali melahirkan, dan Cimol ini generasi ketiga. Nah, dari generasi ketiga ini, si Cimol ini saudaranya kan ada 6 nih. 3 yang putih, hitam, 3-nya lagi hitam semua kayak Cimol. Nah, itu kan berbulu tebal semua ya, karena dia campuran Himalaya Persia. Ya udah, karena memang waktu itu aku tertarik punya kucing warna hitam, kan lucu aja gitu. Cio kan udah warna putih, aku pengen cobalah kucing warna hitam. Otomatis kan kalau kucing warna hitam kan bikin kontennya agak sedikit susah ya kalau videonya nggak bagus kameranya. Tapi ya bismillah sih, coba aja gitu kan. Ya udah, ternyata pas punya si Cimol, aku ambil Cimol itu dalam keadaan kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena faktor ownernya ini terlalu banyak kucing, sehingga ada namanya persaingan antara kucing. Nah, itu kan aku bilang 11 kucing ya. Induknya itu 1, bapaknya 1. Tuh. Ditambah lagi dia punya tante, punya kakak. Jadi tuh kakak-kakaknya itu nguasain makan itu. Nah, sementara yang masih kitten ini nggak kebagian gizi gitu kan. Karena mereka juga si induknya sudah males ngerawat dia gitu. Induknya tuh udah lumayan tua, umurnya udah 7 tahun. Nah, untuk ukuran kucing umur 7 tahun ya udah tua banget ya. Dan dia belum sempat disteril, karena setiap kali mau disteril kecolongan terus, tahu-tahu hamil lagi, melahirkan lagi gitu kan. Nah, jadi itu juga yang kenapa ownernya Cimol itu sampai punya 11 kucing. Tapi si Cimol meskipun kayak gitu, dia kurang gizi, dia tuh dalam keadaan sehat. Dia nggak cacingan, dia nggak skabies juga, cuman ya itu kayak aku bilang kurang gizi. Akhirnya aku memutuskan untuk bawa ke vet. Dokter bilang keadaannya sehat, dia nggak ada masalah apa-apa, sayangnya dia kurang gizi.
Jadi kalau mau divaksin itu nggak bisa. Kalau mau divaksin harus naikin dulu berat badannya minimal 1 kilo. Posisi waktu itu umur 3 bulan. Ya udah, akhirnya aku bawa ke rumah. Awal mula ya mereka masih berantem nih, Cio sama Cimol. Tapi lama kelamaan akrab. Dan sampai sekarang masih jadi anaknya Cio. Kemana-mana selalu sama Mak Cio. Nggak bisa pisah sama Mak Cio. Pokoknya Mak Cio itu induk dia gitu. Dia kayaknya lupa kalau dia tuh bukan anak kandung tapi anak pungut gitu kan. So, aku juga mau bagiin ke teman-teman yang soal tips cara mendapatkan adopter ataupun hibah kucing secara gratis. Kalian harus ikut dulu Facebook atau grup-grup apa, biasanya Facebook sih. Grup Facebook itu banyak banget tuh, karena orang-orang mayoritas kan orang-orang yang sudah dewasa ya yang main di situ, dan memang serius gitu kan nyari-nyari kucing. Kalau Jogja banyak banget, memang Jogja ini kan kayak yang pernah aku ceritain di video-video aku sebelumnya, mayoritas tuh kan kebanyakan mahasiswa, otomatis kan mahasiswa dan pendatang kayak aku ini kan suka pelihara kucing gitu. Terus mereka nggak sanggup lagi pelihara, akhirnya dihibahkan. Kedua, wajib yang namanya cross check sejarah si kucing, background history lah, cek background history. Nah, si kucingnya dulu tuh seperti apa keadaannya, tempat tinggalnya seperti apa, itu membantu banget biar si kucing itu yang sudah nanti kalian rescue, kalian dapat itu dengan gampang bersosialisasi dengan tempat tinggal kalian yang baru. Contohnya nih si Cio ini kan dari dulu kucing outdoor, tiba-tiba sama aku jadi kucing indoor. Nah, gimana caranya aku tuh harus bikin Cio tuh betah di rumah. Ya dengan cara aku menyediakan tempat yang nyaman untuk dia bermain, mulai dari kandang, terus juga tempat minumnya, tempat makan, segala macam itu. Jadi aku sediakan sebaik mungkin biar si Cio ini juga nggak rebutan. Karena kan kalau kucing diliarkan gitu biasanya cari makannya dia rebutan sama kucing lain. Jadi dia punya ada insting seperti itu masih pas awal-awal aku rescue. Tapi lama-kelamaan dia sadar, oh ternyata enak juga ya di rumah kayak gitu. Mungkin ini aja video dari aku. Misalkan ada informasi yang kurang akurat, yang kurang banyak, kurang jelas, itu bisa tolong di komentar, di kolom komentar ya. Kita sharing, kita diskusi secara terbuka. Okay, see you for the next video. Thank you. Bye. Ngantuk dia. Ngantuk.